Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Rekanita, nama saya Nabila Izatul Khair, delegasi dari pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Pare. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis dan pengamatan saya terkait dengan pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Pare untuk memenuhi tugas rencana tindak lanjut Lakut IPPNU Kabupaten Kediri tahun 2023. Yang pertama adalah mengenai deskripsi dari pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Pare, yang mana di PAC Pare ini sendiri sudah berdiri 10 ranting IPPNU dari total 11 ranting yang ada di Kecamatan Pare. Di antaranya adalah pimpinan ranting Tertek, pimpinan ranting IPPNU Tulungrejo, pimpinan ranting Pare, Kelurahan Pare, pimpinan ranting Desa Pelem, pimpinan ranting Desa Gedang Sewu, pimpinan ranting Desa Sumberbendo, pimpinan ranting Desa Sidorejo, pimpinan ranting Desa Sambirejo, pimpinan ranting Desa Narungan, dan yang terakhir pimpinan ranting Parerejo. Dan terdapat 4 pimpinan komisariat yang mana terdiri dari pimpinan komisariat MTS Ma'arif, MA Ma'arif, MTS Sunan Ampel, dan MA Sunan Ampel. Kemudian yang kedua mengenai analisis pestol dari pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Pare. Yang pertama adalah politik, yang mana di PAC IPPNU Kecamatan Pare ini memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah tingkat kecamatan maupun di desa dan lembaga keamanan lainnya yang dan di setiap acara ataupun kegiatan yang memiliki intensitas yang penting, kami mengundang dari beberapa pihak yang berkepentingan seperti lurah, kemudian Bapak Camat, dan pemangku kepentingan yang lainnya. Kemudian pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Pare juga, tetapi kelemahannya adalah belum pernah untuk berkolaborasi dengan aparat pemerintah dalam kegiatan tertentu. Dan harapannya kedepannya kami dari organisasi IPPNU dapat berkolaborasi sehingga dapat menjalin silaturahim dan dapat memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang ada di Kecamatan Pare ini sendiri. Kemudian faktor ekonomi, analisis ekonomi, yang mana kondisi ekonomi di wilayah Kecamatan Pare ini sendiri terdiri rata-rata penduduknya adalah tingkat menengah ke atas, karena di Kecamatan Pare ini umumnya atau rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai pegawai, dan ada juga beberapa yang menjadi petani dan juga pengusaha, karena Pare juga merupakan salah satu kecamatan yang bisa dibilang hampir menyerupai dengan kota, seperti itu. Kemudian yang kedua, sumber ekonomi atau sumber pendanaan dari PAC IPPNU Kecamatan Pare ini sendiri berasal dari dana yang didapatkan dari penjualan produk yang dijual oleh lembaga ekonomi dari pengurus PAC IPPNU Kecamatan Pare. Selain itu juga didapatkan dari Lazisnu sebagai lembaga amil zakat, infak, dan sedekah di Kecamatan Pare. Kemudian ada juga kas atau iuran dari pengurus dan anggota. Kemudian juga ada donatur yang mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh IPPNU di Kecamatan Pare. Kemudian untuk bidang sosial, di PAC IPPNU Kecamatan Pare sudah berdiri 10 ranting dari total 11 ranting yang akan didirikan, dan terdapat 4 pimpinan komisariat yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Kemudian untuk rentan usia dari pengurus dan anggota PAC IPPNU Kecamatan Pare ini sekitar usia 15 sampai 23 tahun atau mulai jenjang SMP hingga perkuliahan, dan rata-rata di pengurus dan anggota PAC IPPNU Kecamatan Pare ini masih menduduki tingkat sekolah atau sebagai pelajar, mahasiswa, dan ada beberapa juga yang sudah bekerja, seperti itu. Kemudian dari faktor teknologi, di PAC IPPNU Kecamatan Pare sendiri sudah memiliki
media sosial untuk membranding atau menyebarkan apa saja sih yang dikerjakan, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PAC Ibnu PPNU Kecamatan Pare ini, guna menarik perhatian dari khalayak masyarakat dan juga untuk memperkenalkan kalau di Pare ini sendiri juga memiliki organisasi pelajar NU seperti itu. Kemudian ada beberapa kendala di bidang teknologi, yaitu kurangnya kesadaran dari pengurus yang menghandle dari tim media, itu kurangnya tanggung jawab dan kurangnya antusias untuk menyebarkan atau membagikan momen-momen kegiatan yang ada di Ibnu PPNU seperti itu. Kemudian aspek environment atau lingkungan, yang mana lokasi dari PAC Ibnu PPNU ini sendiri dekat dengan pusat perkotaan, dan ini sangat strategis bagaimana kita dapat berkolaborasi khususnya dengan masyarakat dan dengan lembaga ataupun pemangku seperti pemerintah dan lainnya. Kemudian untuk kesekretariatan PAC Ibnu PPNU Kecamatan Pare bergabung dengan kantor MWJNU Kecamatan Pare yang ada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pare. Kemudian untuk legalitas dari organisasi Ibnu PPNU Kecamatan Pare ini sendiri sudah dibuktikan dengan adanya surat keputusan yang diterbitkan oleh pimpinan cabang Ibnu PPNU Kecamatan Pare, dan juga sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat dan juga Banom atau Badan Otonom yang Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Pare. Kemudian untuk analisis SWOT dari pimpinan anak cabang Ibnu PPNU Kecamatan Pare, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Di sini di PAC Pare ini memiliki anggota yang memiliki passion atau bakat yang sangat beragam, dan mereka juga saling melengkapi satu sama lain dalam berbagai kegiatan. Ada yang berbakat di bidang dekorasi, sound system, kemudian di bagian acara dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, banyaknya stakeholder dan majunya daerah sebagai tempat dalam untuk menunjang sumber daya manusia yang ada di PAC Pare, seperti itu. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yang mana semangat atau antusiasme dari anggota dan pengurus kurang dalam beberapa kegiatan tertentu, karena mungkin kurangnya minat atau kurangnya kepedulian seperti itu. Kemudian karena di Pare termasuk daerah perkotaan, sehingga kurangnya daya minat dari pemuda ataupun pelajar yang ada di sekitar Pare untuk berorganisasi, khususnya sosial keagamaan seperti Ibnu PPNU. Kemudian yang ketiga adalah analisis opportunity atau peluang, yang mana Banom yang ada di Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pare serta tokoh masyarakat senantiasa membimbing dan mendukung jalannya organisasi Ibnu PPNU di Kecamatan Pare. Kemudian di PAC Pare, khususnya di Kecamatan Pare, juga terdapat banyak sekali komunitas serta wadah yang lain yang dapat diajak untuk kolaborasi. Kemarin kami dari PAC Pare sudah sempat mengadakan kolaborasi dengan wadah ataupun komunitas dari perpustakaan yang ada di Kecamatan Pare untuk melakukan seminar literasi yang diikuti oleh pengurus PAC Pare, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah di Kecamatan Pare banyak sekali tempat-tempat yang menarik yang dapat dijadikan untuk tempat berkumpulnya anak muda zaman sekarang, seperti halnya tempat ngopi ataupun hanya sekedar juga bisa dijadikan sebagai tempat rapat dan seperti itu. Itu juga merupakan support untuk kegiatan dan inovasi untuk menjalankan kegiatan di berbagai tempat, bukan hanya di tempat-tempat seperti biasanya atau di kantor seperti itu. Kemudian untuk
threat atau ancamannya di Kecamatan Pare, khususnya di Kampung Inggris sendiri terdapat berbagai aliran selain Nahdlatul Ulama, sehingga kurangnya pemahaman tentang Nahdlatul Ulama juga sangat rawan untuk terjadi, dan semangat berorganisasi yang kurang juga menjadi faktor yang riskan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah daerah yang bisa dibilang menjadi perkotaan dan banyak pemuda yang mengikuti arus modernisasi, sehingga sulit untuk diajak ke acara keagamaan ataupun organisasi Ibnu PPNU. Kemudian ancaman yang selanjutnya adalah banyak dari putra ataupun putri dari pengurus MWCNU yang belum diarahkan untuk terjun langsung ke organisasi, khususnya yang menjajaki usia pelajar ataupun mahasiswa. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah banyaknya komunitas yang juga bisa menjadi ancaman karena sudah menjadi wadah pemuda pada seleranya masing-masing. Seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.